Belakangan di negara kita tercinta ini banyak banget berita yang makin aneh dan gak masuk akal. Mulai dari bendera One Piece, pembekuan rekening dorman oleh pemerintah dengan alasan yang enggak jelas, tanah nganggur tiba-tiba bisa jadi tanah pemerintah. Ditambah lagi di suatu daerah, pajak bumi dan bangunan ada yang naik nggak masuk akal, sampai 250%. Saat gua riset untuk video ini, gua menemukan bahwa ekonomi masyarakat kita sekarang ini sedang lesu. Banyak dari kita yang bergantung sama utang, mau itu pinjol, pegadaian, bahkan pay letter cuman untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Uangnya nggak ada, lapangan pekerjaannya susah. Kalaupun ada, masih ada batasan umurnya juga. Sepengetahuan gua, biasanya kalau kita mau cari kerja, dibatasi umurnya. Mentok sampai umur 25 tahun dengan persyaratan spesifikasi dewa yang harus pengalaman ini dan itu. Nah, terus gimana kabarnya buat kita yang udah di atas 30 dan masih nggak kerja? Bukannya nggak mau usaha, mungkin beberapa dari lu udah pernah nyoba buat usaha sendiri. Tapi, bangun usaha sendiri itu nggak semudah kata orang. Saat ini masyarakat Indonesia lagi sesak nafas dengan kebutuhan yang masih harus terus jalan tiap hari, tapi malah semakin dicekik dengan kebijakan aneh yang terasa seperti mau ngebunuh harapan hidup kita. Di tengah semua ini ada satu pertanyaan yang muncul. Apa kita masih bisa percaya dengan sistem pemerintah? Sebagai warga negara, kita pasti ingin dilindungi dan dipermudah. Tapi kenyataannya, apakah kita harus mulai melindungi aset dan harta kita sendiri? Dan kalaupun iya, gimana caranya? Apa masih ada tempat yang aman buat nyimpen uang hasil keringat kita selain bank? Dan tentunya yang aman. 1. Emas. Memang emas pun nggak selalu aman dari pajak dan regulasi pemerintah. Emas yang kita beli itu tercatat, diawasi, dipajaki, dan diatur peredarannya. Tapi mulai sekarang, lu bisa mulai menyimpan uang lu dalam bentuk emas. Karena emas tahan inflasi, nilainya semakin naik di saat mata uang semakin turun. Tapi saran gua, lu nggak boleh taruh semua harta lu dalam bentuk emas juga. Lu harus punya strategi diversifikasi. Kenapa? Karena kalau lu cuma taruh semua harta lu dalam satu keranjang, lu tetap rentan kalau pemerintah buat kebijakan baru lagi untuk emas. 2. Aset real langsung seperti properti yang disewakan, kebun produktif, atau bisnis. Kelebihannya, selain aset-aset ini nggak bisa dibekuin secara instan seperti rekening bank tadi, aset-aset ini bisa menghasilkan cash flow juga. Semakin besar aset ini, maka semakin besar juga cash yang lu dapat. Tapi kekurangannya, lu perlu modal yang lebih besar. Perlu ilmu dan konsistensi buat ngejalaninnya dan nggak liquid atau gampang dijual di saat itu juga kalau lu lagi butuh duit cepet. 3. Aset digital dan kripto, seperti Ethereum dan Bitcoin. Mungkin banyak dari lu yang skeptik dengan aset yang satu ini. Tapi faktanya selama lu simpennya bukan di exchange tapi private wallet, nggak ada satupun pihak yang bisa akses selain lu yang punya kunci pribadi. Keunggulannya, desentralisasi. Lu nggak bergantung dengan pihak lain untuk setiap transaksi lu. Lu yang atur semuanya sendiri. Selain itu, ini aset paling liquid. Lu bisa jual kapanpun lu mau, nggak peduli kapan dan di mana pas lu lagi butuh. Kekurangannya sangat fluktuatif, jadi sebelum lu mutusin buat nyimpen harta lu dalam aset ini, jangan pernah sekalipun lu main-main atau coba-coba. Lu harus pelajari dulu bener-bener. Karena salah langkah bisa-bisa lu rungkat. 4. Aset luar negeri. Kalau lu bisa, lu boleh simpen sebagian aset lu di rekening luar negeri. Mungkin lu punya keluarga atau saudara di luar negeri. Kenapa? Bukan biar lu bisa kabur dari pajak ya, tapi lu punya cadangan aset yang enggak 100% terikat sama kebijakan di dalam negeri Konoha ini. Contoh opsi yang bisa lu ambil, rekening multi mata uang, reksadana global, atau saham luar negeri. Pastikan juga lu pelajari dulu. Lu bisa taruh dan diversifikasi harta kekayaan lu di 4 macam aset yang udah gua jelasin tadi. Tapi yang perlu lu inget, semua ini nggak akan pernah berhasil kalau lu masih punya mindset yang salah dan juga kalau lu nggak punya skillnya. Lu harus pelajari dulu. Jangan pernah taruh uang lu di tempat yang lu nggak ngerti ya bro. Kita harus saling dukung dan saling nguatin di situasi negara kita ini. Sukses selalu ya bro.